Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dalam nalikan inapjo batal nudawi iku batal min id saking lafaz id qabla kang satulunge id kamstitutun sabata ifatani pandan luru minkum sa'isra kafe banu salamat ya banu salama banu harithah dan banu harithah jana hal askari iyo sayap luni askar Antabshala ingin to licik Sobat ta'ifatani tajbuna Dibesi licik Sobat ta'ifatani anil qitali saking perang Wa tarji'alan bali sobat ta'ifatani Lama raja'an dikalim bali sobat Abdullah ibn Ubay Al-Munafiqu Kang munafiqu ashab Bulan kira-kira penconi Abdullah ibn Ubay Qala lan ucap sebab Abdullah ala man ngatasi Allah lakul mati sebab kita susah kira-kira kita wa beladana kira-kira anak kita Qala lan ucap Ubayin man pencabiru sebab jab aslam al-qa'ilu kan ucap marang al-qa'ilu kan ucap lahu marang Jabir anshudukumullah fi nabiyyikum anfusikum Faqala al-mujab Ubay marang Ubay sawajan asulami Al-qailu kan mujab lahu marang Abdullah ibn Ubay anshudukum Ya musawai siraka fa Allah yang Gusti Allah fi nabiyyikum dan nabi siraka wa anfusikum lan kira-kira Allah siraka Lau na'lam lau menurut sapa kita lagi barang lataba'na ini mana coba kita isra kabeh fatabbatahuma mengkono tepaken ing banu salama lan banu harith sapa Allah Gusti Allah walam yansalifa lan ora bali sapa banu salama lan banu harith Allah ta'ala waliyuhuma kan nurungi ta'ifatani yasiruhuma tegesi kan nurungi ta'ifatani Wa Allah ilani ngatasi Allah faliyatawakkal maka peci tawakal Sabal mu'minuna bira-bira iman Dia tipu supaya ngandel Sabal mu'minu bi iklan Allah Duna ghairi orang yani Allah Ilhamma ta'ifatani minkum antabshala Allah waliyuhuma Wa Allah faliyatawakkal mu'minun sebelum ayat ini di atasnya itu ayat wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ada Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa Kanjeng Nabi mendengar orang-orang musyrik Mekah itu akan melakukan balas dendam atas kekalahannya di perang Badar. Nah, ketika Kanjeng Nabi mendengar pergerakan pasukan musyrik Mekah, yang kurang lebih 3.000 tentara, bisa cerita itu. Maka Kanjeng Nabi musyawarah beberapa sahabat. Di antaranya Allah yang memberi pendapat kepada Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi berdiam di Medina. Ini kapan musuh-musuh yo diperangi. Ini kapan kamelku yo supaya mereka kembali ke zaman Medina. Terus sebagian itu memberikan pendapat kepada Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi menyongsong musuh. Dan akhirnya Kanjeng Nabi mengikuti pendapat yang kedua ini. Maka keluarlah Kanjeng Nabi bersama
awalnya itu 1.300 pasukan. 1.300 pasukan. Nah, kemudian menyangkut ayat ini, idhammat ta'ifatani minkum an tafshala. Pada waktu itu ada 2 golongan sing terhinggapi rasa takut karena terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay. Jadi di tengah-tengah perjalanan itu Abdullah bin Ubay yang pernah ceritakan bahwa Abdullah bin Ubay ini termasuk sing hadir pada musyawarah itu, dan Abdullah bin Ubay itu memberikan berkata kepada Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi berdiam saja di Madinah, tidak usah menyongsong muncul. Ini pendapat Abdullah. Nah, di tengah jalan Abdullah bin Ubay itu kemudian memutuskan untuk pulang, membawa 300 pasukan. Maka pasukan Kanjeng Nabi kada saya. Nah, 2 golongan ini yaitu Bani Salamah, yaitu dari suku Khazraj, dan Bani Haritha dari suku Aus, yang mana keduanya adalah kedua sayap pasukan. Bani Salamah, Bani Haritha itu adalah 2 sayap pasukan. Nah, 2 golongan ini hampir pulang karena terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay. Tetapi nah gini dijelaskan, wallahu waliyuhuma, Allah memberi pertolongan kepada kedua golongan ini, sehingga kedua golongan ini Bani Salamah sampai Bani Haritha ini kasih itu mulai dan tetap melanjutkan perjalanan dengan Kanjeng Nabi. Walaqad nasarakum wa nazala al-mulku lamma inhazamu. Nalikane lamma uzim, nalikane den kalaken sapa kaum muslimin tadkiran koronare ngelengaken lahum marang muslimin bi ni'matillah kelawan nikmat Allah. Wa laqad nasarakumullah bi badri wa antum adillah. Wa laqad nasarakum la yuktine teman-teman nulungi ing surah kabeh sapa Allah bi badrin ono ing Badar mawdiun taibatan iku panggonan baina Makkah wal Madinah ing dalam antaran Makkah dan Madinah. Wa antum halawati surah kabeh badillatun wa asar bi qillatil adadi lawan dihilangan pastilah ila peralatan perang persenjataan. Bertemu monggo takwa surah kabeh Allah Gustiallah alakum surah kabeh tasbihuna wa syukur kabeh di amal kullu nikmati Allah. Kemudian ayat ini jadi mudun ketika umat Islam mengalami kocar kacir di Uhud itu karena beberapa sebab sehingga diterang di ayat berikutnya sebab-sebab kekalahan umat Islam di dalam Uhud itu. Ayat-ayat mudun selanjutnya ini adalah pelajaran bagi umat Islam sampai akhir zaman. Nah, ketika umat Islam mengalami kekalahan, kemudian mudun ayat ini mengingatkan umat Islam akan kenikmatan Allah berupa kemenangan ketika di Badar. Jadi Allah itu memberikan janji kepada umat Islam di Uhud itu dengan 1.000 pasukan bahwa mereka akan diberi pertolongan oleh Allah kalau mereka sabar. Ya. Allah beri janji kepada umat Islam lewat Kanjeng Nabi bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada umat Islam kalau mereka sabar. Nah, karena ada suatu hal yang pada waktu itu tidak dipatuhi oleh sebagian sahabat pada waktu itu, sehingga umat Islam itu mengalami kekalahan. Menjadi kekalahan masih susah. Maka kemudian mudun ayat ini untuk mengingatkan umat Islam akan kenikmatan Allah berupa kemenangan oleh perang Badar.
Jadi nek kon kalah nek perang Uhud iki Allah telah berikan kemenangan di perang Badar dan kalah di perang Uhud iki pun karena kesalahan, karena ketidakpatuhan. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Dan Allah telah benar-benar memberikan pertolongan kepada kalian, memberikan kemenangan pada kalian di dalam perang Badar wa antum adillah, dan pada waktu itu kalian adillah dalam keadaan yang lemah. Kenapa adillah keadaan yang lemah? Karena pada waktu itu umat Islam itu hanya 313. Itu pun bukan siapa dan tidak punya banyak persenjataan. Jadi dikisahkan pada bulan Ramadan, kita sejarah. Pesantren itu juara, belajar sirah nabawiyah itu jarang pondok. Sing apa ya? Oke, nahu dan seterusnya. Nek sirah nabawiyah itu juara. Orang itu menurut yakin. Iku pun khulaso itu dikesan. Tahu di samping. Karena dibahas saking dikasih. Maka jarang ada lulusan pondok ngerti sejarah Nabi itu sangat jarang. Mau ngerti itu karena senang membaca, model-model dewi dari ngerti. Yang jaga diurut ini ya kiro sampai lulus kiro. Nah maka itu penting didengarkan sejarah Nabi. Kenapa kita harus mengerti sejarah Nabi? Karena di situ banyak pelajaran, banyak sekali pelajaran. Maka salah satu kitab itu jadi fikih sirah nabawiyah, menyingkap tentang pelajaran-pelajaran yang ada di dalam sejarah. Nah, kembali lagi dikisahkan pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Kanjeng Nabi mendengar akan ada rombongan dagang milik orang-orang Mekah, orang-orang kaya Mekah, tokoh-tokoh Mekah, yang selama ini sangat memusuhi Kanjeng Nabi, sangat memusuhi Islam, yang dibawa oleh Abu Sufyan. Nah, Pak Ustaz terang bahwa orang Mekah itu pegawaian di dagang, kerjaan di dagang, dan dagang itu lintas negara. Sampai itu Syam itu saya ini Palestina, Jordania, Syria itu Syam. Bahkan sampai itu Afrika, perdagangan orang Mekah. Jadi jangan kau bayangkan Mekah itu untuk Mekah itu kota, pusat perdagangan, bahkan perdagangan itu ekspor impor. Dengan mereka membawa macam-macam, sing ke Mekah di luar negeri di Mekah. Nah, Kanjeng Nabi mendengar ada rombongan dagang sing dikepali Abu Sufyan. Itu membawa dagangan sing sangat banyak. Dagangan itu dimuat 1000 onta. Dengan muatan sing penuh, nah ditaksir itu mencapai 50.000 dinar. 50.000 dinar biasa tak terang. 1 dinar menurut Syafi'i Antonio, kau ngerti Syafi'i Antonio? Sehingga ngerti, cara membaca. Saya kira kan dua handphone itu nopo perpustakaan nasional. Iku pakai kok bisa pinjam buku apa? Aku sering pinjam buku. Engko 5 dino tapi ra dino kon gak khatam baru dicoba bilang tuh kayak handphone. Saya kira zaman canggih. Kan deh pun kayak bahasa apa? Kayak di rumah tergantung. Handphone tangannya sopo, tangannya mau pinter tadi pinter. Nah bagaimana? Syafi'i Antonio itu asalnya non Muslim,
dan Islam, belajar agama, teman belajar sampai ke Jordan, belajar ekonomi Islam di sana. Nah, dia menerangkan bahwa 1 dinar itu sama dengan 3 gram emas. Jadi kayak sama emas itu katakanlah misalnya 1 juta, berarti 1 dinar itu 3 juta kali 50.000. Piro? San? 150 miliar ya? Senilai 150 miliar. Dorong untoy 1 untoy 10 juta kali 1000 itu 20 miliar. Nah, Kanjeng Nabi bermaksud menghadang rombongan tersebut sing dipimpin oleh Abu Sufyan dan dikawal 40 pengawal. Untuk apa Kanjeng Nabi menghadang? Kanjeng Nabi ingin melumpuhkan ekonomi orang-orang musyrik Mekah. Karena mereka orang-orang musyrik itu memerangi umat Islam dan jenenge perang itu pasti butuh biaya. Dan Al-Quran itu menyatakan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi agama Allah. Dari dulu sampai sekarang. Maka Kanjeng Nabi itu menginginkan melumpuhkan rombongan dagang ini ya, untuk diambil harta ini untuk apa? Bukan untuk kepingin hartanya, tetapi untuk melumpuhkan orang-orang kafir yang mau sehingga tidak bisa menghalang-halangi dakwah Islam. Keperluan dakwah ini tutup ingin dunia tutup. Jadi dilumpuhkan kepentingan agama, kepentingan dakwah Islam. Kemudian Kanjeng Nabi menugaskan 2 orang sahabat jenenge bukan 2 orang sahabat. 2 orang sahabat ini di adalah jenenge Talha bin Ubaidillah sebagai jenenge Sa'id bin Zaid ditugaskan ke Nabi untuk memata-matai atau untuk menyelidiki sampai di mana rombongan dagangnya Abu Sufyan. Maka kedua orang ini keluar dari Madinah, mereka pergi ke daerah jenenge Hawra. Daerah jenenge Hawra. Kedua orang ini hidup nang gunung sampai besoknya kedua orang ini melihat rombongan dagang yang dipimpin Abu Sufyan. Maka kedua orang ini cepat-cepat kembali. Wis mantap, jangan lupa tuanan noy. Kemudian menemui Kanjeng Nabi dan memberikan kabar tentang posisi rombongan dagang tersebut. Kemudian Kanjeng Nabi menyerukan kepada sahabat untuk ikut keluar bersama Kanjeng Nabi untuk melumpuhkan rombongan dagang tersebut. Nah, karena sahabat itu memang Kanjeng Nabi dalam pengumuman itu tidak menyatakan siap-siap perang, hanya melumpuhkan rombongan dagang, maka banyak sahabat yang tidak ikut. Sing ikut itu antara 313, untuk sing aran 314, 318, sing jelas gak sampai 320 ikut bersama Kanjeng Nabi. Karena memang tujuan utama bukan perang, maka ya ada persiapan perang. Dikisahkan yang kono sing nunggang kuda itu cuma 2 orang. Kuda itu milik 2 orang. Zubair ibn al-Awwam sampai Sa'ad ibn Mu'adz, 2 orang sing naik kuda. Kemudian 70 onta. 70 onta itu dinaiki bergiliran. 1 onta 3 orang giliran. Soro piye kalane. Sakme iki enak. Ya Alfa-Fatihah 2.
70 onta itu Kanjeng Nabi giliran satu onta. Kanjeng Nabi Sayyidina Ali dengan seorang bernama Marsad bin Abi Marsad. Kanjeng Nabi Sayyidina Ali Marsad bin Abi Marsad. Tiga iki giliran naik untuk siji. Wes, iki sih tak katakan bahwa di dalam sirah itu banyak pelajaran. Nah, ini kan pelajaran sangat berharga bagi wong sing memiliki posisi sebagai pemimpin, sebagai tokoh agama, ya kan, sebagai ketua pokok. Nah, kan Nabi kalau seorang nabi, giliran numpak unta ambil dua sahabat, situ Iman Tunis, situ Ali, situ Iman Terbi, Makan, giliran, kaji Nabi numpak sing loro, laku, engkau ganti situ numpak kaji Nabi melaku, situ numpak mana kaji Nabi sing melaku, wong dikira 3 orang, bayangkan, wong kaji Nabi numpak dewi, sopo ngaruh-ngaruh, ya kan, karena lagi dia sahabat. Giliran bab untuk sahabat. Ini kan Nabi mulang akhlak. Ini akhlak kan Nabi. Maka Nabi insya Allah dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Saya juga ya sepeda motor. Toko nyomai ngaji. Santri ini loro ngawal melayu. Akhlak rojo. Itu akhlak Nabi. Kan Nabi giliran. Untuk situ. Nah, kemudian pasukan gagal dipimpin Abu Sufyan. Kita tinggalkan sejenak Kanjeng Nabi, rombongan sahabat itu kita beralih ke rombongan gagal. Nah, Abu Sufyan itu sangat menyadari bahwa jalan utama dari Syam nanggone Mekah itu pasti melewati jalan melewati Madinah. Artinya Abu Sufyan itu sangat menyadari bahwa perjalanan menuju Mekah itu sangat mengkhawatirkan. Abu Sufyan itu juga khawatir dagangan itu ditanggung Islam. Apa dalam Abu Sufyan? Maka Abu Sufyan berjalan dengan rombongan itu berjalan pelan-pelan. Setiap dia berpapasan dengan jawabin kan sebab saya itu sampai wali songo apa kenapa istirahatan itu ya kan sampai umur itu tempat peristirahatan apakah nabi itu termasuk Abu Sufyan dalam perjalanan dagangnya itu juga berpapasan dengan orang-orang yang datang dari berlawanan arah itu. Kemudian Abu Sufyan takut tentang kamu menjumpai siapa saja, kamu ketemu sopo, ketemu ya apa rombongan sing madhep ya apa. Nah, akhirnya ada seseorang itu ditakutkan dan cerita bahwa aku krungu bahwa Muhammad dan teman-temannya dan rombongannya Muhammad dan pasukannya itu mengadakan rombongan. Maka Abu Sufyan cepat-cepat nyewa seorang jenenge Utoto jenenge Arab Utoto cepat jenenge Abu Sufyan menyewa orang jenenge Tom yang mau disuruh ke Mekah memberi kabar kepada orang-orang Mekah bahwa tabungan kalian ini dalam bahaya. Dengan cerita akhirnya tokoh-tokoh Mekah itu siap untuk pergi menyelamatkan dagangan itu. Tidak ada satupun tokoh Quraisy yang ketinggalan pada waktu itu kecuali dia mengutus orang termasuk
Abu Lahab. Paman Kanjeng Nabi tidak bisa berangkat dan mengutus satu orang sing duwe utang diutus. Wis mati-matian salah nanti duwe utang. Seribu, lebih 1000 pasukan. Nah kemudian Abu Sufyan meneruskan perjalanan. Lewat jalan pertama itu sambil terus mencari kabar. Akhirnya Abu Sufyan berpapasan dengan seseorang tanya tentang rombongan Kanjeng Nabi. Kemudian orang itu mengatakan bahwa rombongan Muhammad dan orang-orangnya sudah dekat di balik bukit kecil ini. Maka Abu Sufyan cepat-cepat putar balik oleh arah lain, yaitu arah pesisir. Nah, kemudian Abu Sufyan kirim surat Manik di orang-orang Mekah bahwa kalian pulanglah karena dagangan kalian sudah selamat. Karena tujuannya orang Mekah ini keluar dengan 1000 pasukan kan menyelamatkan dagangan ini sudah selamat. Tetapi pada waktu itu pasukan Mekah sudah bergerak menerima surat itu. Karena waktu itu Panglima itu Abu Jahal. Ketika menerima surat itu, Abu Jahal menolak untuk kembali ke Mekah. Jadi Abu Jahal adalah hatta nanhural juzur walidhi mutta'am wa nal'am mutta'am wa ta'zifu alina al-qiyad hatta ta'alama bina al-arab wa tahabala. Jadi Abu Jahal kita tidak akan kembali, kita akan pesta hatta nablughal badar, kita tidak akan kembali sampai kita sampai ke Badar. Badar pada waktu itu adalah tempat tahunan, festival tahunan. Nah, gunung berkumpul berbagai macam orang-orang Arab dari berbagai macam kabilah. Ibu Badar tempat festival. Ada coba European untuk besok kan punya peradaban. Orang dulu sudah punya peradaban, termasuk mengadakan festival-festival macam-macam, festival dagang, festival pembacaan puisi dan seterusnya. Termasuk Badar itu adalah tempat festival yang sangat terkenal pada waktu itu sebab berkumpulnya macam-macam orang-orang Arab. Maka jadi kita tidak akan pulang sampai ke Badar, kita makan-makan, kita berpesta, kita bernyanyi-nyanyi dengan bidu wanita. Nah, ada Kanjeng Nabi setelah mendapatkan kabar bahwa rombongan dagang ini ternyata lepas dan sekali dihadapi pada pasukan orang-orang kafir, maka Kanjeng Nabi meminta pendapat para sahabat. Para Kanjeng Nabi meminta pendapat, sing jawab itu orang-orang Muhajirin, orang-orang sing asli itu Mekah itu selalu pendapat. Kanjeng Nabi panjang asyiru ayyuhan nas, wahai manusia berikan aku. Padahal si jawab Kanjeng Nabi. Tapi si jawab Muhajirin bukan. Maka Nabi terus mengatakan asyiru ayyuhan nas, wahai manusia beri aku pendapat. Maksudnya Kanjeng Nabi itu orang Ansor, orang-orang Madinah. Apa Kanjeng Nabi nagi orang Madinah? Karena orang Madinah ini ya pada waktu Bai'ah Aqabah itu orang-orang Madinah itu menyatakan bahwa Kanjeng Nabi jenengan hijrah menawi panjenengan hijrah mboten di Madinah, maka kami akan membela panjenengan sebagaimana kami membela anak istri kami, membela keluarga kami. Nek panjenengan teng Mekah, kita niki umat Islam umat ini mengusahakan kelompok. Tapi nek panjenengan Madinah, maka orang Madinah ini siap membela panjenengan.
Mau cerita. Maka Kanjeng Nabi jalur pendapat itu tidak sepintar tadi. Dengan cerita kemudian ada dua orang Medina sing menjawab. Ka'annaka ta'ridu bina ya Rasulullah. Kanjeng Nabi panjenengan iki katose menjadi pulau Ansor. Jadi dua orang itu diantaranya itu adalah Sa'ad bin Mu'adz mengatakan fawallahi la naqulu kama qalat bani Israil idza qada rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Wahai kanjeng Nabi, kami orang-orang Ansor, orang-orang Madinah tidak akan mengatakan seperti Bani Israil berkata kepada Nabi Musa. Bani Israil ketika dijak perang dengan Nabi Musa untuk menaklukkan Syam, itu Bani Israil mengatakan ini idhab anta rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Wahai Musa, kamu saja dan Tuhanmu pergilah berperang, kami duduk-duduk saja di sini. Jadi kalau di umat Nabi Musa kurang ajar. Sampai mau Nabi Musa dari Gusti Allah pun sampai perang-perang dewi itu kalau pulau tak belum mau untuk bikin Israel. Maka dari saat Ibnu Mu'adz Kumang dan Miqdad mengatakan bahwa kami tidak akan berkata seperti Bani Israil, tapi kami mengatakan idza anta rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatil. Pergilah engkau dan Tuhan dan berperanglah, kami beserta kalian ikut berperang. Walau ista'arat nabina hadzal bahr la khudna ma'ak. Jika engkau kanjeng Nabi melewati lautan, menyeberangi lautan, maka kami akan berenang bersama. Maksudnya siap. Masih cerita akhirnya kanjeng Nabi terus bergerak sampailah kepada dekat Badar. Kemudian kanjeng Nabi memerintahkan pasukan itu untuk turun dan membuat perkemahan. Maka ada satu orang sahabat itu bertanya kepada kanjeng Nabi, wahai kanjeng Nabi, apakah tempat sing panjenengan tunjuk iki adalah wahyu saking Allah? Apakah hadhihi makita? Apakah ini adalah strategi? Nah, menawi niki wahyu saking Allah, disambut wahyu. Tapi niki adalah strategi. Jadi Nabi, niki adalah makita, niki adalah strategi. Niki kurang saya. Terus kan Nabi tahu bahwa bal makita ini bukan wahyu, ini adalah strategi. Maka sahabat mau mengatakan niki, secara strategi kan Nabi, niki kurang saya. Saya ini temen kok jadi banyu. Kok ngerti ya? Arab itu banyu itu sangat-sangat langka. Ya, padahal lagi perang, mencegah perang keadaan penting ya, sangat perlu dengan air ada yang kepada pasir. Maka sahabat itu salah satu sahabat itu memberikan pendapat kepada kanjeng Nabi, niki kiraan saya ini beri kok banyu untuk mata air. Nah, ini kira pelajaran bahwa orang yang posisinya di bawah ya secara status itu boleh memberikan pendapat kepada orang di atas. Anak namun boleh. Jadi, ojo untuk wewa nang pendapat ojo. Didengar. Wong wedok pendapat nang mulane didengar. Keputusan tetap mulana, pendapat wong wedok. Bawahan nang pimpinan boleh. Santri nang yai boleh. Ya kan? Ojo santri ya ini ngongkon ngene saja nyawa sing lami itu menang kualat. Maka kemudian kanjeng Nabi menerima pendapat sahabat tersebut dan akhirnya umat Islam itu mau mendirikan perkemahan di mata air. Jadi air niku Badar itu dikuasai oleh umat Islam. Kemudian persoalannya sahabat itu usul kepada kanjeng Nabi, terus pundi naik panjenengan iki dibuatkan kemah, tenda, dipasang tenda dukur dataran sing rada tinggi. Maka menawi umat Islam niki menang di alhamdulillah, itu yang kita harapkan.
Tetapi nek kalah panjenengan iki terselamat. Wonten Madinah niku kathah tiang-tiang Islam sing cintanya kepada panjenengan sama dengan kita cinta, sama dengan cinta kita kepada Tuhan. Jadi sahabat ini tidak inginkan Nabi itu terluka. Di sini pendapat itu diterima kalau kaji Nabi. Jadi sahabat itu mulai memasang tenda-tenda, mata air mau digedekno, sehingga pagi ini mau jublang. Kemudian kaji Nabi setelah di tenda itu, kaji Nabi keluar melihat area itu. Kaji Nabi menunjuk beberapa tempat. Ini bisa jadi kaji Nabi menunjuk beberapa tempat dan mengatakan bahwa ada masroh Abi Jahal. Iki kita tunjukkan dalam tempat mati Abu Jahal. Kaji Nabi menunjuk beberapa tempat dan mengatakan bahwa iki kok nggak dimati nih. Soalnya para Badar itu hampir semua tokoh Quraisy itu ikut. Maka Nabi mengatakan iki kok mau dimati nih. Itu juga dan terjadi seperti yang ditunjukkan. Nah, dan malam itu ya malam tanggal 17 Ramadan. Iki 17 Ramadan tapi iki saya durung di wajib poso. Wajib poso Ramadan ini kan salah ke tahun ketiga. Hijriah nggak salah. Jadi jelas pada waktu perang Badar ini belum diwajibkan puasa. Maka malam itu Kanjeng Nabi ndonga nawa menang Gusti Allah. Nah, sebelum itu Kanjeng Nabi mengkonsep Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan satu orang. Sebelum malam itu Kanjeng Nabi memerintah Sayyidina Ali dan satu orang untuk memata-matai piro jumlah kafir. Nah, kebetulan waktu itu salah satu orang yang membantu ini orang kafir itu boleh baik. Ada ditangkap. Kesimpulannya akhirnya ditakoni dengan Nabi piro jumlah wong itu kayak boten Semarang. Wis piro sih nek beli untung sedih. Jadi jadinya perjalanan jauh itu kan butuh logistik. Jadi nek perang itu untung macam itu dibeli pangan. Maka Nabi takon rombongan itu nek beli untung itu piro sedih. Sedina itu antara 100. Jadi kan Nabi ini 100 antara 10 untuk. Nah, 10 untuk diperkirakan Kanjeng Nabi berarti itu 1000 orang. Untuk sekitar itu berarti mau 100. Ini kok jauh, kok dikatakan jauh ini memang ada. Kok Jawa loh di Selatan, terus kacang jauh di situ udah terlalu ngatus. Yang penting anak tutunya orang soal tahu pun gini. Orang Arab itu untuk situ kabupaten bahkan 100. Kemudian maka Kanjeng Nabi paham jumlah orang kafir itu berarti 1000. Sehingga Kanjeng Nabi malam itu untuk mana coba komen. Karena Kanjeng Nabi paham ini ukur kekuatan nih. Dan 300 menurut saya belum 3 kali kasih perang bisa. Mangga ini saya dari Gusti Allah. Maka ini cerita Kanjeng Nabi untuk menawan malam itu. Kemudian siang itu Kanjeng Nabi mulai membariskan pasukan di Palestina. Pasukan di Palestina dilurusno dibagi pasukan sayap kanan, sayap kiri. Sing nang di sayap kanan itu komandannya jenenge Zubair bin Al-Awwam. Sayap kiri komandannya jenenge Miqdad bin Al-Aswad. Mereka Nabi dikai gendera.
bendera kita itu paji ya jenah teno Imam Zubair bin Awam sayap kanan situ tikeno Mikdad bin Al-Aswad sayap kiri. Terus bendera besar, bendera komando warnai putih. Kauno misalnya la ilaha illallah kalau jadi ATJ itu kauno warna putih, kauno tulisannya kauno putih gede. Itu tiketno Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu diserahkan di Nabi bendera besar, bendera komando. Itu paji kapelo. Biasanya orang Nabi pada waktu itu ada seorang jenenge Sawat. Sawat itu di sana itu dia gak lurus, rotok maju. Wabengnya ini rotok maju. Nabi meluruskan pasukan menggo tongkat kayu kecil. Tapi gitu jenenge Sawat itu memang gak lurus. Bagi Nabi dikepuk utek. Istawi ya Sawat. Istawi ya Sawat. Artinya luruskan wahai Sawat, dikepuk utek. Maka Sawat itu mengatakan, Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, wahai Rasulullah, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Laqad auja'tani, engkau telah menyakitiku, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi, laqad auja'tani, wahai Rasulullah, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, engkau telah menyakitiku. Ketika pegang Nabi. Fa'aqidni min nafsi, maka berikan aku izin untuk membalasmu. Maka Rasulullah buka kelaminnya, buka pakaian, ketok pada Nabi. Istaqid ya Sawat. Wahai Sawat, balaslah. Yes, untuk ini, pentantung akhlak yang mulia ini. Istaqid ya Sawat. Dibuka dengan Nabi, madarane kata kulite harasan Sawat. Maka sampai Sawat mau madarane dengan Nabi diambil, dicium. Mari Nabi takut. Maladhi hamalaka ala hada. Wahai Sawat, apa yang membuat kamu berbuat seperti ini? Ya Rasulullah, laqad ra'aita ma tara. Wa ya Rasulullah, laqad ra'aita ma tara. Wahai Kanjeng Nabi, panjenengan melihat keadaan perang iki. Nggih, 300.000 urip iku ya wis untung-untungan. Wa uritu an tamussa jildi jildaka wa uritu an yakuna akhiru ahdi ay yamussa jildi jildaka. Kula niki Kanjeng Nabi ingin bahwa akhir kula niki, akhir perjumpaan kula dengan panjenengan niki adalah dengan bertemunya kulit kula kali kulit panjenengan. Iki arti mahabbah. Betapa sahabat itu sangat mencintai Kanjeng Nabi. Sehingga di saat yang sangat genting dan dia merasa bahwa
kecil sekali selamat untuk peperangan itu. Maka kepingin perpisahan dia dengan kanjeng Nabi itu pertemuan kulit. Dan ternyata benar. Jadi sahabat itu meninggal di perang Badar. Pelajaran sangat berharga. Siji tentang akhlak ini. Jadi, ketika gebuk mau, sing sahabat mau kepingin balik, balasan. Wis gak awal akhlak ini, wis gak soal akhlak ini. Dia bilang kan Nabi mangkat no ditiru, bukan Nabi. Wis jalan no Quran, uswatun hasan. Mulai bilang kan Nabi lah, itu jalan Nabi. Nah, kemudian kanjeng Nabi masuk namanya tenda yang mau. Kanjeng Nabi terus dulu, terus ngangkat tangan kanjeng Nabi, ngangkat kedua tangan, ngangkat itu sampai tinggi. Malah lagi juga jadi tahan. Kalau udah pengaran, nggak bocor, ngomong nabe tanani males diangkat. Kanjeng Nabi ketika dalam keadaan genting itu ngangkat tangan itu dukur sampai dipisahkan selain dari kanjeng Nabi itu saking dukur ya merusut. Nah, di sisi kanjeng Nabi pun Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu sampai sama menurut kanjeng Nabi. Saking menolak DPD kanjeng. Nah, ketika itu kemudian kanjeng Nabi mengalami sasritan. Bahwa ikhfa'an khafifan kanjeng Nabi mengalami tidur sedikit sasritan. Kanjeng Nabi ketok malaikat Jibril. Malaikat Jibril numpak cara ambil pasukan malaikat. Maka kanjeng Nabi dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar, kabar gembira Allah beri pertolongan. Aku melihat Jibril bersama para malaikat. Kemudian kanjeng Nabi keluar dari tenda itu. Pada waktu itu kemudian ketika dua pasukan itu berada pada depan, maka keluarlah 3 orang tokoh Mekah, tokoh kafir. Siji jenenge Utbah bin Rabi'ah. Iki tua, Utbah bin Rabi'ah. Yang kedua jenenge Syaibah bin Rabi'ah. Yang ketiga Al-Walid bin Utbah. Sak keluarga itu. Ya Utbah bin Rabi'ah si tua. Ambil adike jenenge Syaibah bin Rabi'ah. Ambil anak Utbah jenenge Walid bin Utbah. 3 orang. Tua, setengah tua, no. 3 orang ini keluar dari barisan, kemudian menantang perang tanding di sini 3 orang. Keluarkan untuk kami 3 orang yang sepadan dengan kami. Jadi maka kemudian keluar 3 orang dari Madinah, sahabat Ansor 3 orang. Dan orang 3 ini juga orang kafir itu bertanya, siapa kalian? Kami orang Madinah. Apa perang sampai keluarkan untuk kami Bani Aminah dari anak-anak paman kami. Maksudnya keluarkan kepada kami orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Maka Nabi mengatakan, Qum ya Ubaidah bin Al-Harith, Qum ya Hamzah, Qum ya Ali. Keluar dari Nabi kabeh. Ubaidah bin Al-Harith ini Harith bin Thalib. Keluar dari Nabi. Hamzah amali kanjeng Nabi. Sayyidina Ali mantune kanjeng Nabi. Ini juga contoh bagaimana kanjeng Nabi menjadi ketika dilihat dari sisi kanjeng Nabi adalah pemimpin. Ya kan? Nek ono sing soro-soro
Sedingon maju iku keluarga. Iki urusan mati lho rek. Tanding lah pokoknya Nabi kan ngomong jadi kamu malah jadi ngomong kok keluarga urusan ini. Tapi nek bagi-bagi ghanimah dan seterusnya keluarga itu Nabi di akhir. Nah saya ini enggak menopong keluarga pejabat jadi saya belajar. Maka ketika orang ini maju, dia terjadilah perang tanding, jadi Ali diutak, musuhnya itu mau jadi Al-Walid itu mau mati terkapar. Hamzah ini pendikat kabeh. Hamzah yang ngono diutak menyelesaikan musuhnya jadi Utbah itu mau mati, musuhnya jadi Syaibah mau mati. Nah si Ubaidah Harith ini sampai Utbah ini podo satu-satu, podo lukai, podo terlukai. Tapi Utbah itu mati. Nah Ubaidah bin Harith itu mati ketika sudah diselamatkan. Kemudian setelah perang Tadir terjadilah pertempuran sing sangat sengit dan pada waktu itu korban dari orang-orang Mekah itu 70 orang Islam, nggak salah sahabat Muhajirin 6, sahabat Ansar itu. Nah, aku mau cerita tentang perang Badar. Dan setelah ayat ini banyak ayat yang turun berkenaan dengan perang Badar ini. Selanjutnya itu ayat yang turun berkenaan dengan perang Uhud. Nah itu penting bagi sirah nabawiyah itu penting. Bagaimana awak dewi bisa memahami kanjeng Nabi? Kalau kata ngaji sirah itu memahami kanjeng Nabi atau ngaji. Kau dikali semua cok kitab Arab. Ya, kurang ditulis dalam bahasa Indonesia. Wah, kisah-kisah bisa dibahas. Saya akan mau coba pintar. Orang terus. Kuya aku kurang mondok, kuya cerita aku 4 tahun. Kuya aku umur 11 tahun 1923 cerita. Kuya di Jampasul haji umur 11 tahun. Kuya kelahiran 1912. Kuya itu tidak haji udah ditinggal ngaji nakono kayak umur 11 tahun gak ono surat-suratan sampai ya kan kapal itu jalan Batu Bara atau apa mana WhatsApp kau kan saya ini masih kon luar negeri kayak makmu tel WA bawa dino ini WhatsApp aja video kak cross iya. Nah itu bilang tahun punya kan kita udah jelas beberapa tahun kemudian mulai terus 40 tahun cerita dan kita Buya itu menjadi saksi tetapi Buya ngajukan ketinggalan kelas aku tapi saya kasih hilang dikai sarai wah macam-macam kejaksaan artinya ngaji bener iku benar-benar Buya itu nek kabin itu non oma kulon maya ibu sopi ibu saya ini mau pengen pondok kelas bapak SD kira-kira jam 10 ngono terus ngedep kitab ya kurang lebih sak jam yang ngedep kitab itu ya kok malam ngono ini kita kok kabin asal biar mari asal biar kan mau jalan lain hasil asal biar mau hasil jalan lain itu hari subuh nanti makan tahlil bulan kemudian dilinok ini biasa lagu ya itu durungi duhur dan gini durungi duhur itu mau kita lebih saya lagi kita apa kita
tafsir gede. Artinya sing diulang itu sing diwaca bukan sing diulang-ulang sing diulang. Artinya apa? Buya sing 24 tahun modal. Iku cek modal. Kabeh luhur PKB asar iku wajib Buya. Wajib. Ada Buya nek kadung maca kitab ngene masih kon selewar serius masih ono ompae nang to. Kamaran oleh. Wis ayo. Kalau kon ngaji ora serius. Aku ben ngaji. Posisi kulo ini dengan tembok ini, mai makmum sing ngarep kamar ibu kusul. Jadi ngai tembok ini, kusul ngarep. Kulo ngaji nah buat nah. Ngerti ya apa? Mojo sekarang kan. Ngorong-ngorong. Aku orang suara tadi tren. Tapi bukan mereka misalnya mojo. Tak. Kulo jahil cai mahmud. Untuk apa? Innalillahi. Oh, aku kan oh ini. Ibarat tembok ini harus kita bertemu. Kakak Kusura itu macam orang. Saya ngaji kan, anu sering berlalu tola. Yen no India, orang ulama jenenge Abdul Hayy Al-Laknawi, Abdul Hayy jenenge. Maka hadis, maka sebarang kali ya. Ketika masa belajar itu ya, dia itu sedang membaca kitab. Kemudian jalan juga ngumbi pas maca kitab jalan juga ngumbi. Lalu bapak ibu susah. Oh anakku ini, mesti ngedep kitab kok rasa ngelak. Ayo anakku ini, mesti ngedep kitab kok rasa ngelak. Berarti kata gelam di dalam mutolaah. Susah bapak. Jadi ini tuh kan iku kan sadar. Coba sing dikon ngomong kon penolong diumpi kata Rasul Syekh Yasin pada sekarang nulis kitab terus kan nanti waktu dekat dieling kan ngono kan ngaji ono wong mlebu nggo kitab mulai wis nol kabeh iki kalau kok sampeyan di iki wong betul-betul ono sapa mlebu mboten ati sampeyan mlebu ngono sapa man mlebu koyo sing iku pinang film kan untuk sampeyan sampeyan ketemu sudah terlihat Surah Al-Ladina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.